Bab 761, memasuki lapisan ke-20. Mencapai tingkat kedua alam bela diri sejati, tentu saja, bukan akhir bagi Yang Chen. Zhu Hailong tidak punya harapan besar padanya, tapi Yang Chen tidak akan sekadar menaruh semua keinginannya pada harapan kecil itu. Sudah waktunya memasuki lantai 19. Yang Chen menarik napas ringan dan melangkah ke lantai 19. Pada saat itu, lampu di lantai 18 menara ujian padam, dan lampu di lantai 19 menyala. Semua orang tahu bahwa Yang Chen telah melewati lantai 18 dan memasuki lantai 19. Seketika keributan kembali terjadi. Lantai ke-19. Dia benar-benar mencapai lantai 19. Ini, sumber, Novgo.co. Tidak ada yang terkejut. Perlu dicatat bahwa bahkan Han Zeng dari Ling Nuzong, yang mencapai alam bela diri asal, hanya berhasil mencapai lantai 19 di menara percobaan. Mereka yang benar-benar telah mengalami menara percobaan tahu bahwa itu menjadi sangat sulit setelah lantai 15. Orang macam apa Han Zeng? Seorang jenius yang jauh melampaui orang lain. Dia telah mencapai titik itu, tetapi Yang Chen secara menakjubkan telah mencapai level yang sama. Tentu saja sulit dipercaya. Tidak mau menerima kebenaran, lebih banyak lagi yang merasa sulit mempercayainya. Banyak orang memiliki mentalitas yang aneh. Mereka dapat menerima bahwa Han Zeng lebih kuat dari mereka karena ia berasal dari Ling Nuzong, dan mereka merasa wajar saja jika ia lebih kuat dari mereka. Mereka tidak mau melampaui Han Zeng, dan mereka menganggap semuanya normal dan logis. Namun, jika seseorang dengan latar belakang yang kurang terhormat melampaui mereka, mereka akan menganggapnya mustahil dan akan menciptakan berbagai alasan. Hanya ketika mereka tidak dapat menyangkal kenyataan, mereka akan mengakui betapa hinanya mereka karena mereka tidak ingin mengakui keterampilan mereka yang tidak memadai dan mencoba melampaui diri mereka sendiri dan orang lain. Sebelum Yang Chen mencapai lantai 19, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa melakukannya. Namun sekarang setelah dia melakukannya, banyak yang mulai meragukannya. Yang Chen ini pasti memiliki harta karun Suantian yang menakjubkan. Aku juga berpikir begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak ini bisa mabuk seperti ini? Aku pikir dia pasti punya harta karun. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Zhu Hailong, bertanya-tanya harta macam apa yang telah dia berikan kepada Yang Chen. Zhu Hailong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir pikiran mereka. Dia tahu betul apa yang ada dalam pikiran mereka hanya mencari kenyamanan. Namun demikian, mereka tidak mau mengakui bahwa keterampilan mereka lebih rendah dibandingkan orang lain. Zhu Hailong mengangkat bahunya, aku tidak memberikan harta apapun kepada Yang Chen. Lagi pula, bukankah kalian hanya berpura-pura tidak bergantung pada harta Suantian di dalam menara percobaan? Jika harta roh Suantian dapat membantu kalian mencapai lantai 19, bukankah semua orang yang mencapai lantai 19 tidak ada gunanya? Zhu Hailong tidak menahan diri lagi dalam pidatonya. Mengapa dia harus peduli dengan orang-orang yang mencari kenyamanan ini? Apakah Yang Chen menggunakan harta roh Suantian atau tidak? Dia tidak tahu, tetapi bahkan jika dia menggunakannya, siapa yang tidak akan mengandalkan harta roh Suantian untuk melewati menara percobaan? Menyalahkan segalanya pada harta roh Suantian sungguh tidak masuk akal. Sesaat, wajah para jenius itu dipenuhi rasa malu. Mereka terbatuk dua kali dan berhenti bicara. Zhu Hailong menatap mereka dan terkekeh, benar begitu, Pak Tua Fu. Meskipun Zhu Hailong tidak banyak bicara, hal itu tetap saja memalukan bagi Pak Tua Fu. Bukankah dia baru saja memperingatkan Zhu Hailong agar tidak terlalu sombong? Dalam sekejap mata, Yang Chen telah melewati lantai 18 dan memasuki lantai 19. Apakah Yang Chen musuh bebuyutannya, yang secara khusus menentangnya? Pak Tua Fu sangat marah hingga ia menggertakkan giginya, tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan sekarang tidak akan ada artinya. Orang yang paling kesal bukanlah Pak Tua Fu, melainkan Han Zeng. Awalnya dia mengira bahwa satu-satunya orang yang akan mencuri perhatiannya kali ini adalah Wu Sheng. Namun, siapa sangka bahwa Yang Chen lain akan muncul, mencapai tingkat pencapaian yang sama dengannya di alam bela diri asal. Terlebih lagi, pihak lainnya hanyalah seorang jenius dari tempat kecil di wilayah timur, yang tentu saja tidak akan dia izinkan. Pada saat yang sama, Yang Chen terlibat dalam pertempuran sengit di lantai ke-19.
Ada satu monster batu lagi dibandingkan dengan lantai 18, tetapi kekuatan mereka telah meningkat lebih dari sedikit. Setidaknya, dengan kerjasama semut suci, Yang Chen akhirnya mengalami beberapa kesulitan. Memang untuk 18 lantai sebelumnya paling banyak merepotkan tapi tidak sulit. Namun lantai ke-19 sungguh sulit. Meskipun Yang Chen telah menggunakan semua keahliannya lapis demi lapis, dia masih berjuang melawan monster batu dan tidak dapat mengalahkan mereka. Begitu pula, monster batu juga tidak dapat melakukan apapun padanya. Dalam kebuntuan semacam itu, Yang Chen tentu saja dirugikan karena ki sejatinya terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan monster batu. Namun, Yang Chen tidak menggunakan seni bela diri jimat rohnya yang paling hebat atau teknik pemusnahan guntur 24. Kedua teknik ini hanya dapat digunakan sekali, dan lantai ke-19 belum mencapai titik di mana ia perlu menggunakannya. Kedua gerakan ini harus disimpan untuk lantai 20. Yang Chen menyipitkan matanya dan dengan cermat mengamati 18 monster batu di depannya. Untuk saat ini, ada terobosan untuk 19 monster batu ini, itu bukan tidak mungkin. Dibandingkan dengan monster batu ini, keunggulan terbesar Yang Chen adalah kecerdasannya. Dia memiliki kebijaksanaan, sedangkan monster batu ini tidak. Justru karena kelebihan inilah Yang Chen berhasil menemukan terobosan setelah beberapa kali percobaan. Setelah menemukan titik terobosan, Yang Chen masih menyimpan kartu truf terakhirnya dan menggunakan caranya saat ini untuk menghadapi 19 monster batu. Sekitar 1 jam kemudian, Yang Chen akhirnya berhasil memecahkan formasi serangan gabungan. Setengah jam kemudian, Yang Chen membunuh 6 dari 19 monster batu. Setengah jam setelah itu, hanya 3 dari 19 monster batu yang tersisa. Dalam waktu kurang dari selusin napas, Yang Chen memperoleh kemenangan gemilang dengan memusnahkan seluruh 19 monster batu. Saat ini, Yang Chen sudah sangat kelelahan. Saat aura surgawi penciptaan muncul, Yang Chen tidak langsung memurnikannya, tetapi terlebih dahulu meminum ramuan untuk memulihkan ki sejatinya. Harus dikatakan, kelelahan ki-nya tak terlukiskan, meskipun dia memilikinya dalam jumlah besar, dia telah mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat besar sekarang dan perlu memulihkannya. Akhirnya, aku berhasil melewati lantai 19. Sekarang, saatnya untuk lantai 20. Mata Yang Chen penuh tekad. Tujuannya selalu ke lantai 20. Dia tidak pernah memberi dirinya alasan apapun. Pertama, mari kita selesaikan penyempurnaan aura surgawi penciptaan ini. Setelah menyempurnakan aura surgawi penciptaan dalam jumlah besar ini, aku dapat dengan cepat menembus ke tingkat ketiga alam bela diri sejati. Yang Chen memejamkan matanya untuk menyempurnakannya. Sekitar setengah batang dupa kemudian, Yang Chen menghembuskan napas ringan, lalu bangkit dan memasuki lantai 20. Bab 762, Tanpa Batas. Lantai 20. Saat Yang Chen menerobos ke lantai 20, dunia luar bergejolak. Jika hanya lantai 19, itu hanya akan menimbulkan reaksi dari para jenius itu. Tapi sekarang, Yang Chen tiba-tiba mencapai lantai 20. Bahkan orang-orang tua dari berbagai kekuatan benar-benar terkejut. Pada awalnya, semua orang hanya memperhatikan para jenius alam bela diri sejati. Mereka berpikir bahwa para jenius alam bela diri sejati yang memasuki menara ujian akan lebih berarti. Adapun alam bela diri asal, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak akan bisa terlalu kuat. Namun selalu ada batas untuk segala hal. Begitu batas ini dilampaui, segalanya menjadi sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, Yang Chen telah melampaui batas ini. Anda harus tahu bahwa bahkan para jenius sejati dari alam bela diri sejati tidak dapat mencapai level ini di alam bela diri asal. Yang Chen berhasil melakukannya, ia menembus lantai 20, berhasil atau tidak, ini sudah merupakan kebanggaan luar biasa baginya. Lantai 20, ini, jenius nomor 1 di wilayah timur sebenarnya sangat luar biasa. Sumber, Novgo.co. Banyak jenius menelan ludah dan tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk menyangkal Yang Chen. Angka 20 tentu saja membuat banyak orang menutup mulut. Sekarang bukan Han Zeng yang terjerat, tetapi Wu Sheng. Wu Sheng sudah merasakan tekanan, tetapi saat ini, prestasinya belum dilampaui oleh Yang Chen. Namun, siapa yang mengira bahwa Yang Chen sekarang mencapai lantai 20?
Dia mencapai tujuan yang sama dengan Wu Sheng. Zhu Hailong bahkan lebih terkejut lagi. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak dan terus menyebut nama Yang Chen, takut orang lain tidak tahu bahwa Yang Chen adalah orang yang dia undang. Semua jenius di kota utama Haohai memasang wajah cerah, satu demi satu, mereka mengagumi, Yang Chen benar-benar layak menjadi jenius nomor satu di wilayah timur kita. Ya, Yang Chen benar-benar luar biasa. Pada awalnya mereka diolok-olok dan dimarahi orang lain, dan meski merasa terhina, mereka tidak berani menanggapi. Karena mereka tidak memiliki kata-kata untuk menjawab, tidak ada alasan untuk membantah. Tapi sekarang berbeda, Yang Chen telah melangkah maju. Yang Chen menggunakan kekuatan, kemampuan, dan prestasinya untuk menamparkan wajah semua orang. Lantai 20 adalah tempat di mana dia benar-benar memberitahu kekuatan-kekuatan besar ini bahwa adalah salah untuk berpikir bahwa daerah terpencil tidak dapat menghasilkan orang-orang jenius. Kalau daerah terpencil saja tidak bisa melahirkan orang jenius, lalu siapa Yang Chen? Jika Yang Chen bukan seorang jenius, maka para jenius yang ada di bawah komandonya bukanlah apa-apa. Sungguh menyegarkan, terlalu menyegarkan. Pada saat yang sama, Yang Chen juga tiba di lantai 20. Lantai ke-20 ini benar-benar berbeda dari lantai ke-19 sebelumnya. Seolah-olah Yang Chen sedang menantang menara percobaan di alam bela diri roh, dan itu adalah ruang yang sepenuhnya independen. Ada bunga, tanaman, pohon, segalanya, bagaikan surga. Namun, Yang Chen tidak tertipu oleh penampilan yang dangkal ini. Dia sangat jelas bahwa ini adalah lantai 20 menara ujian, tempat yang sangat berbahaya, dan juga titik akhir dari ujian ini. Mengaum, kewaspadaan Yang Chen yang meningkat tidak salah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras, dan segera setelah itu, sesosok makhluk besar jatuh dari langit. Yang Chen melihatnya dengan jelas, itu adalah monster batu berukuran sekitar 30 kaki. Tidak tepat menyebutnya monster batu dengan ukuran ini. Lebih tepatnya, itu seharusnya disebut monster gunung. Terdiri dari bebatuan dan ukurannya menyerupai gunung yang tinggi, kehadirannya membuat hati orang-orang dipenuhi rasa takut, memberi mereka rasa tak terkalahkan. Memang, monster gunung ini sangat besar. Yang terpenting, ada sepasang sayap daging di punggung monster gunung itu. Kombinasi sayap daging dan monster gunung itu tampak tidak biasa, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dengan sayap-sayap ini, monster gunung itu menjadi lebih lincah dan bahkan bisa terbang, membenarkan pepatah itu. Menambahkan sayap pada harimau. Sekarang monster gunung itu jatuh dari langit dan tiba-tiba mendarat, tanah bergetar hebat. Yang Chen juga langsung mundur. Hanya satu, sepertinya sama dengan menara ujian alam bela diri roh. Namun, yang ini pasti sulit. Yang Chen menghela napas dan hampir tidak perlu memikirkannya. Monster gunung bersayap daging itu mendarat, matanya menatap Yang Chen. Saat melihat Yang Chen, monster gunung itu tampaknya telah mengunci targetnya, dan dengan raungan yang dahsyat, ia melompat dengan keras. Pantulan dan kecepatan makhluk itu sangat menakutkan. Mata Yang Chen terbelalak tak percaya melihat kemampuan melompat monster gunung yang luar biasa. Dia tak ragu mengatakan, "Lakukan gerakanku." Begitu kata-kata itu terucap, dia menggunakan Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire secara bersamaan. Kedua api itu langsung menuju ke monster gunung dan menggulung tubuhnya, namun tak lama kemudian Yang Chen tertegun oleh suatu pemandangan. Tidak ada efeknya. Yang Chen tercengang. Bukan berarti tidak ada efeknya. Tentu saja, benda itu terbakar. Hanya ada sedikit benda yang tidak bisa dibakar oleh Starfire miliknya, hanya masalah cepat atau lambatnya pembakaran. Sekarang masalah utamanya adalah monster gunung ini begitu besar sehingga Starfire-nya akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk merusaknya. Monster gunung itu tidak memberi Yang Chen waktu. Hampir dalam sekejap menggunakan metode Yang Chen, ia menghantam satu kaki dalam sekejap. Tidak ada gerakan sama sekali, hanya mengandalkan kekuatan kasar. Namun, kekuatan kasar inilah yang membuat kulit kepala Yang Chen mati rasa, jadi dia harus memanggil semut suci. Senior Yunlu, kendalikan semut suci untuk membantuku dan melawan monster gunung ini dengan seluruh kekuatanmu. Teriak Yang Chen. Tuan muda, tenang saja dan serahkan saja padaku. Jawab Yunlu. Keduanya bekerja sama, Yunlu mengendalikan semut suci, dan monster gunung dengan cepat dikepung. Raungan. Monster gunung itu meraung lagi.
Raungan ini membuat hati Yang Chen bergetar. Semut suci ini memiliki jiwa yang lemah, dan mereka bahkan lebih buruk. Dalam sekejap, ratusan dari mereka terbunuh, bahkan dengan perlindungan Yunlu. Jika bukan karena perlindungan Yunlu, aku khawatir semut suci ini akan musnah setengahnya dalam satu putaran. Tuan muda, auman monster gunung ini memiliki efek yang menghancurkan bagi jiwa. Semut suci belum terbentuk, dan jiwa mereka sangat rapuh. Bahkan jika aku melindungi mereka, itu tetap sama. Yunlu tidak dapat menahan diri untuk berkata, kita harus menemukan cara untuk membungkam monster gunung ini. Yang Chen juga menyadari situasi mengerikan dan menyusahkan saat ini, dan dia mengangguk berat sebelum ragu-ragu lebih lama lagi. Tampaknya saat ini, cara biasa tidak efektif melawan monster gunung ini. Orang baik, kombinasi aku dan semut suci ini mungkin tidak cukup untuk mengalahkan seorang master lapisan kelima alam bela diri sejati, tetapi seharusnya cukup untuk menanganinya. Kekuatan monster gunung ini bahkan lebih besar daripada master lapisan kelima alam bela diri sejati. Lantai 20 benar-benar luar biasa. Kalau begitu, aku harus menggunakan metodeku juga. Yang Chen mundur dalam sekejap. Dia tidak lupa betapa sulitnya berhadapan dengan prajurit pasir raksasa di lantai 20 di alam roh bela diri. Jadi dia tahu betul bahwa tidak perlu bersembunyi, dan dia harus menggunakan semua metodenya sejak awal. Bab 763, menyaksikan keajaiban. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan seuntai jimat roh. Dia membuatnya selama waktu luangnya baru-baru ini, setelah berhadapan dengan Fire Essence Beast dan bergegas ke sini. Tidak banyak jimat, hanya sekitar 2000. Melihat hanya sedikit lebih dari 2000 jimat, Yang Chen sendiri merasa tidak yakin. Tidak ada jalan lain. Dia tidak punya cukup waktu. Selain itu, karena dia bepergian dengan Zhu Hailong, dia tidak bisa membuat jimat dengan bebas. Dia hanya punya 2000 jimat ini setelah menghabiskan seluruh persediaannya. Untungnya, tidak peduli seberapa kuat monster gunung itu, ia tidak dapat dibandingkan dengan komandan binatang esensi api Yunge. 2000 jimat ini seharusnya memiliki efek, pikirnya. 2000 jimat padam. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba 2000 jimat itu meledak. Dengan suara gemuruh, Yang Chen menjauh dari pusat ledakan. Semut suci juga dengan cepat melarikan diri. Ledakan dari 2000 jimat menyebar ke langit. Tidak ada keraguan tentang kekuatan ledakan itu. Sumber, Novgo.co. Yang Chen tidak mau ambil risiko. Saat ledakan terjadi, dia mulai mengumpulkan energi dari Sky Thunder Pool, bersiap untuk menggunakan jurus terakhirnya, 24 Thunder Annihilation. Memang, 24 Thunder ini adalah jurus terakhirnya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, ia tidak punya cara lain lagi. Saya harap ini berhasil, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Seperti dugaannya, 2000 jimat saja tidak dapat berbuat apa-apa terhadap monster gunung lapisan ke-20. Setelah ledakan itu, monster gunung mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, matanya tertuju pada Yang Chen, tidak menunjukkan emosi apapun. Terbang begitu tinggi. Bagus, 24 guntur pemusnahanku juga telah terkumpul. Yang Chen berpikir dalam hati. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, monster gunung terbang langsung ke arahnya. Monster gunung bersayap itu menyerang dengan kecepatan kilat, tidak sebanding dengan ukurannya. Hal itu membuat Yang Chen khawatir. Hanya dalam sekejap mata, monster gunung itu muncul 100 zang jauhnya dari Yang Chen. Akhirnya, Yang Chen tidak ragu lagi dan berteriak, 24 guntur pemusnahan. Dalam sekejap, lapisan kekuatan petir turun dari langit. 1 guntur, 2 guntur, 5 guntur, 10 guntur. 24 lapisan guntur jatuh dalam waktu singkat, dan kekuatan guntur dan petir yang besar menyambar tubuh monster gunung lapis demi lapis, kekuatan penuh Yang Chen. 24 pemusnahan guntur, ronde penuh guntur jatuh. Tubuh monster gunung itu kaku di tempatnya, tak bergerak dan tanpa ki. Tidak jelas apakah ia telah mencapai batasnya dan benar-benar runtuh. Yang Chen berdiri di depan monster gunung, hatinya gelisah, tidak yakin dengan hasilnya. Detik berikutnya, monster gunung itu jatuh terguling-guling ke tanah. Melihat ini, Yang Chen tertawa gembira, haha, aku berhasil. Namun, tepat saat kata-katanya jatuh, tiba-tiba monster gunung itu mulai bergerak. Yang Chen mengatupkan giginya dan menatap pemandangan itu.
Setelah berjuang sebentar, monster gunung nampaknya kesulitan untuk berdiri, lalu dengan susah payah ia berdiri lagi. Melihat ini, Yang Chen mengepalkan tangannya, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Monster gunung itu sudah mulai berjalan ke arahnya. Meskipun tidak secepat sebelumnya, mencapai Yang Chen bukanlah tugas yang sulit dengan ukurannya yang sangat besar. Yang Chen saat ini benar-benar tidak berdaya. Ketika 24 Thunder Annihilation digunakan, dia tidak punya cara lain lagi. Apa? Yang Chen menyaksikan monster gunung itu semakin dekat selangkah demi selangkah, dan dia hanya bisa mundur. Dia bisa pergi kapan saja dan mengakui kekalahan. Namun, setelah sampai sejauh ini, bisakah dia menyerah sekarang? Apakah aku punya cara lain? Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri. Sekarang, dengan ki sejatinya yang hampir habis, dia bahkan tidak bisa menggunakan kuas roh api yang membara. Selain itu, melanggar larangan dan memancing monster gunung ke celah ruang mungkin berhasil sekali, tetapi belum tentu berhasil 2 kali. Lapisan ke-20 ini memang cukup sulit. Yang Chen tersenyum pahit. Setelah semua usahanya, dia hanya bisa melukai monster gunung itu dengan parah. Tepat saat dia hendak menyerah, tiba-tiba banyak semut suci melompat keluar dan menyerbu ke arah monster batu. "Tuan muda, jangan menyerah. Ayo bertarung lagi dengan semut suci," teriak Yunlu. Saat itulah Yang Chen ingat bahwa dia masih memiliki semut suci sebagai sarana. Ia hampir lupa, karena saat ia menggunakan seluruh kekuatannya tadi, semut suci tidak terpengaruh. Sekarang setelah ia kehabisan jurus, semut suci masih bisa membantunya. Ya, Yang Chen mengangguk, kau benar, aku belum bisa menyerah. Keberhasilan atau kegagalan kini bergantung pada semut suci. Yang Chen menyaksikan pertempuran itu dengan mata membara. Harus dikatakan bahwa ketika semut suci mengerahkan kekuatan mereka, mereka cukup tangguh. Semut suci yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menukik ke arah monster gunung, yang tampaknya tidak dapat mengaum seperti yang dilakukannya di awal, menghancurkan jiwa semut suci. Dengan cara ini, kelemahan semut suci tidak ada lagi. Mereka menyerbu dan menggigit, membunuh hampir 1000 dari mereka. Namun pada saat berikutnya, Yunlu mengirim gelombang ribuan semut suci dari 8 ekstremitas yang mengalir di ruang sungai. Yang Chen tidak dapat menahan rasa sakit hatinya atas kejadian ini. Dengan setiap gelombang, semut suci menderita kerugian sedikitnya puluhan ribu. Itu terlalu banyak. Untungnya, semut suci inti dilindungi dengan ketat oleh Yunlu dan tidak menghadapi bahaya berarti. Seolah kerja keras membuahkan hasil, gelombang demi gelombang semut suci menyerang monster gunung tanpa henti. Akhirnya, monster itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh terduduk di tanah. Ketika bumi berguncang, struktur monster gunung hancur berkeping-keping, tubuhnya berubah menjadi lempengan-lempengan, berserakan di mana-mana. Melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dalam-dalam. Berhasil. Yang Chen tidak dapat mempercayainya. Dia berhasil melewati lapisan ke-20 begitu saja. Akhirnya, saat helaian aura surgawi penciptaan melonjak keluar, Yang Chen merasakan keanehannya, berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku benar-benar telah mencapai lapisan ke-20. Dengan jumlah aura surgawi penciptaan seperti itu, aku seharusnya dapat menerobos ke puncak lapisan ketiga alam bela diri sejati dalam satu tarikan napas. Sempurna, dengan bantuan cermin mimpi linglong, kondisi pikiranku saat ini juga berada di lapisan ketiga alam bela diri sejati. Sambil berpikir, Yang Chen memejamkan mata dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk memurnikan. Sementara itu, di luar, segalanya berubah menjadi sangat sunyi. Hal ini tidak diragukan lagi menciptakan kontras yang besar. Dari suara awalnya, berubah menjadi sunyi. Mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keheranan mereka. Lapisan ke-20, kesempurnaan luar biasa. Mereka telah menyaksikan lahirnya mukjizat seperti itu. Bab 764, menjadi komoditas panas secara langsung. Semua orang di luar telah mengetahui situasi di dalam menara uji coba. Mereka semua telah melalui menara uji coba dan dapat menyimpulkan pencapaian orang di dalam dengan menilai perubahan kecil di menara. Adapun Yang Chen, dia tidak diragukan lagi telah melewati lapisan ke-20. Justru karena itulah semua orang secara mengejutkan menjadi tenang. Awalnya, mereka berdiskusi dengan rasa cemburu, enggan, dan curiga bahwa Yang Chen pasti beruntung.
Sekarang, mereka terdiam dan sepenuhnya yakin. Mungkinkah kesempurnaan lapisan ke-20 disebabkan oleh keberuntungan? Han Zheng tidak mencapainya, Wu Sheng tidak mencapainya, dan tidak ada satu orang pun yang hadir yang mencapainya. Hanya Yang Chen yang telah mencapai kesempurnaan agung di menara percobaan alam bela diri asal dengan melewati semua 20 level. Prestasi ini membuat semua orang tercengang. Setelah waktu yang sangat lama, hanya beberapa bisikan diskusi yang muncul, dan kemudian semua orang tampak terbangun. 20 level. Sumber, Novgo.co. Ini, Zhu Hailong, yang duduk di kursinya, tidak dapat menahan tawa. Bahkan dia tidak menyangka, apalagi menerimanya, bahwa Yang Chen benar-benar telah melewati lapisan ke-20. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Adapun Pak Tua Fu yang duduk di sebelahnya, dia sangat kesal. Bagaimana dia bisa senang ketika kemajuan Yang Chen tampak seperti serangkaian tamparan tanpa ampun di wajahnya. Pak Tua Fu menggertakkan giginya, tahu kalau tinggal lebih lama lagi akan jadi siksaan yang tak tertahankan, lalu berkata, "Ayo pergi." Dalam sekejap, Pak Tua Fu membawa orang-orangnya pergi dan meninggalkan tempat kejadian. Tanpa diragukan lagi, Zhu Hailong telah menjadi pemenang dalam hidup. Waktu pun berlalu. Di dalam menara percobaan, Yang Chen, setelah sepenuhnya menyempurnakan aura surgawi penciptaan, duduk bersila di tanah bersiap untuk membuat terobosan ke alam bela diri sejati. Dengan jumlah aura surgawi penciptaan yang cukup terkumpul di tubuhnya, Yang Chen berteriak dan menyerap semuanya. Mulai, Yang Chen mengabdikan dirinya sepenuhnya pada terobosan. Ki sejati di sekelilingnya mulai berubah perlahan, terkadang kuat, terkadang lemah. Keraguan ini berlangsung selama lebih dari setengah jam sebelum ada tanda-tanda perubahan. Dengan perubahan ini, Ki Yang Chen semakin kuat, dan kekuatannya mulai meningkat. Hancurkan! Teriak Yang Chen tajam. Kekuatannya telah menembus batas alam bela diri asal dan mencapai alam baru, alam bela diri sejati, yang lebih kuat dari alam bela diri asal. Begitu mencapai alam bela diri sejati, kekuatan Yang Chen meningkat pesat, seolah-olah dia tidak bisa berhenti. Peningkatan ini dari alam bela diri sejati tingkat pertama ke alam bela diri sejati tingkat kedua. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Ia maju ke tahap tengah, tahap akhir, dan puncak lapisan kedua, lalu ke lapisan ketiga, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak lapisan ketiga. Peningkatan tersebut akhirnya berhenti ketika mencapai puncak lapisan ketiga alam bela diri sejati. Setelah itu, kekuatan Yang Chen berfluktuasi antara puncak dan tahap akhir dari lapisan ketiga alam bela diri sejati, tampaknya tidak stabil. Yang Chen mengepalkan tangannya dan mencoba menstabilkan kekuatannya di puncak lapisan ketiga alam bela diri sejati. Akhirnya, setelah kebuntuan singkat, Ki Yang Chen berangsur-angsur stabil. Puncak lapisan ketiga alam bela diri sejati. Yang Chen membuka matanya, merasakan energi di sekitarnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang telah diantisipasinya, kekuatannya kini telah meningkat ke puncak lapisan ketiga alam bela diri sejati, hanya satu langkah lagi dari lapisan keempat. Yang Chen tidak bisa mengatakan dia puas atau kecewa dengan kekuatannya, tetapi secara keseluruhan, dia sekarang dapat bersaing dengan para jenius top seperti Wu Sheng, jenius kerajaan, dan Han Zheng, jenius Ling Nuzong. Itulah yang diinginkannya, jika tidak, kesenjangan antara alam bela diri sejati setengah langkah dan yang lainnya akan terlalu besar. Dia tidak akan memiliki banyak peluang melawan Han Zheng dan Wu Sheng. Berbicara tentang Han Zheng, Yang Chen mengusap alisnya dan bergumam, Han Zheng ada di sini, tetapi aku tidak tahu apakah Hua Wanru juga datang. Masalah tombak dewa pembantaian sangat aneh, dan aku tidak tahu apakah Hua Wanru akan datang. Bagaimanapun, fokusku sekarang seharusnya tidak pada Hua Wanru. Sekarang belum waktunya untuk menghadapinya. Aku perlu menyelidiki tombak dewa pembantaian terlebih dahulu dan mengungkap misteri alam rahasia Ki Ungu. Sambil mengingat hal itu, Yang Chen berdiri, tangannya di belakang punggungnya saat dia perlahan berjalan keluar dari menara percobaan. Ketika Yang Chen memasuki menara percobaan, hanya sedikit penonton yang memperhatikannya, sebagian besar karena ia telah mengalahkan Yuan Yong. Sekarang, sudah berbeda. Semua mata tertuju pada Yang Chen. Saat Yang Chen keluar, tiba-tiba terjadi keributan. Yang Chen telah mencapai lapisan ketiga alam bela diri sejati. Bukankah dia pernah melewati menara ujian sebelumnya?
Apakah kamu perlu memikirkannya? Dengan kultivasi di puncak lapisan ketiga alam bela diri sejati, dia pasti belum melewati setidaknya beberapa level terakhir. Sepertinya kita adalah kelompok pertama yang menyaksikan lahirnya keajaiban ini. Aku tidak menyangka akan menghadapi peristiwa kesempurnaan agung sekali dalam seabad ini di menara pelatihan. Memang, kesempurnaan agung di menara ujian alam bela diri roh tidaklah langka, karena hampir setiap jenius kerajaan dapat mencapainya. Namun, itu merupakan tantangan selama periode alam bela diri asal. Sangat jarang melihat seorang jenius yang dapat melewati lapisan ke-20 menara ujian alam bela diri asal sekali dalam satu abad. Bahkan di wilayah yang luas, akan sulit untuk menemukannya. Sedangkan untuk alam bela diri sejati, bahkan lebih langka lagi, hanya beberapa kali muncul dalam ratusan tahun. Jika berbicara tentang alam bela diri bumi, itu adalah yang paling langka. Konon dalam ribuan tahun sejarah, hanya 2 orang yang telah mencapai kesempurnaan agung. Tidak peduli apapun, mampu melewati menara ujian alam bela diri asal sudah cukup bagi Yang Chen untuk berdiri tegak di atas yang lain. Teman muda Yang Chen, aku adalah seorang tetua dari Sekte Donghuang. Apakah kau tertarik untuk berbicara secara pribadi denganku? Aku yakin kau pernah mendengar tentang Sekte Donghuang kami. Aku ingin tahu apakah kau tertarik dengan sekte kami. Seorang tetua membelai jenggotnya dan berjalan ke arah Yang Chen, sambil tersenyum. Di sampingnya, seorang pria parubaya mengikutinya dari dekat, berkata, "Saya adalah tetua Lin dari Sekte Huangdao. Meskipun tampaknya Anda memiliki dendam dengan Sekte Huangdao kami, saya pribadi dapat menjamin bahwa permusuhan dapat dengan mudah diubah menjadi persahabatan. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk duduk minum teh bersama kami dari Sekte Huangdao." "Keluar dari sini, Sekte Donghuang, hal-hal seperti ini harus teratur," teriak tetua Sekte Donghuang. "Perintah apa? Kami tidak diizinkan berbicara, tetapi Anda dapat mengundangnya." Tetua Sekte Huangdao tidak senang. Segera setelah itu, seseorang berkata, "Saudara Lin benar. Yang Chen, kami dari Sekte tertinggi Giok. Kami dari..." Tiba-tiba, beberapa kekuatan maju untuk memulai pembicaraan, dan Yang Chen langsung menjadi komoditas panas. Bab 765, Berbagai Undangan. Hal ini membuat tetua Sekte Tao Kekaisaran berada dalam posisi yang canggung. Ucapan awalnya ditujukan hanya kepada tetua Sekte Donghuang. Tanpa ia sadari, begitu kata-katanya terucap, semua orang bergegas maju dengan tergesa-gesa. Yang Chen telah menjadi hadiah yang sangat didambakan. Dalam sekejap, berbagai kekuatan besar tak terbendung, semuanya melangkah maju untuk memperkenalkan sekte mereka, dengan niat untuk mendapatkan kesetiaan Yang Chen jelas tanpa keraguan. Tidak mengherankan jika pasukan ini begitu cemas. Bagaimanapun, bahkan bakat luar biasa yang berada di bawah kendali mereka pun memiliki batas. Meskipun mereka mungkin dikenal sebagai talenta nomor 1 atau nomor 2 di generasi mereka, ada kemungkinan seseorang dari generasi berikutnya dapat melampaui mereka. Generasi setelah itu bahkan mungkin menghasilkan talenta yang lebih kuat. Namun, seseorang dengan keadaan seperti Yang Chen benar-benar langka, muncul hanya sekali dalam satu abad. Jangka waktu ini mengacu pada seluruh wilayah manusia, bukan hanya satu wilayah. Seberapa berhargakah bakat yang datang sekali dalam satu abad itu? Yang Chen juga merasa agak canggung. Ia tidak pernah menyangka bahwa menerobos menara ujian akan memberinya begitu banyak dukungan. Ia buru-buru membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas semua tawaran murah hati kalian, para senior. Namun, saya berasal dari 36 daerah timur. Bergabung dengan pasukan kalian mungkin tidak tepat." "Haha, teman muda Yang Chen, tidak ada yang tidak pantas. Bergabung dengan pasukan kami akan tetap menjadikanmu anggota 36 daerah timur. Kau bisa menganggapnya sebagai sekadar berkultivasi di tempat lain. Bagaimana kalau datang ke Sekte Donghuang kami? Bagaimana menurutmu?" kata tetua Sekte Donghuang dengan ramah. Jika dia berhasil membujuk seorang jenius seperti itu untuk bergabung, bukankah Master Sekte akan memuji dan memberinya hadiah saat dia kembali? "Sekte Donghuang, tolong beri jalan. Tidak peduli seberapa hebat 42 wilayah baratmu, Yang Chen, bisakah kau pertimbangkan Sekte Yusang kami? Sekte Yusang kami adalah bagian dari wilayah ibu kota pusat, seperti yang kau tahu. Dari semua seniman bela diri, mereka yang berada di ibu kota pusat adalah yang paling kuat.
Kami, Sekte 9 Aliran, bersedia menawarkan persyaratan yang sangat menguntungkan. Apakah menurutmu hanya Sekte 9 Aliranmu yang bersedia memberikan persyaratan yang menguntungkan? Kami tidak punya persyaratan apapun. Tepat sekali, sahabat muda Yang Chen, asal kamu bersedia bergabung dengan sekte kami, apapun syarat yang kamu inginkan, kami akan berikan tanpa keraguan. Teman muda Yang Chen, begitu kamu bergabung dengan sekte kami, kamu akan diperlakukan seperti murid kelas 1. Menghadapi undangan dari berbagai faksi yang kuat, tidak salah jika dikatakan Yang Chen tergoda. Namun, meskipun dia tergoda, dia tidak kehilangan kewarasannya. Pertama, dia bukan tipe orang yang akan berubah pikiran dengan mudah. Karena dia telah berjanji kepada Zhu Hailong, dia harus menepati janjinya, jika tidak, dia akan benar-benar menyinggung Zhu Hailong. Kedua, dia tidak merasa memiliki sekte-sekte ini. Tidak seperti sekte Gunung Yuan, tempat Mu Baiseng pernah menunjukkan belas kasihan kepadanya saat dia tidak dikenal. Dia memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte Gunung Yuan. Sedangkan untuk sekte-sekte lainnya, dia bisa hidup tanpanya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan pikirannya dan berbicara langsung, "Para senior yang terhormat, maafkan keterus-terangan saya, tetapi saya telah berjanji kepada senior Zhu Hailong dari Sekte Teratai Hijau. Untuk saat ini, saya harus membantu Sekte Teratai Hijau menangani beberapa masalah. Bukannya saya tidak mau menerima tawaran baik dari para senior, tetapi saya tidak bisa menyetujuinya sekarang. Saya harap para senior akan membicarakan hal ini lagi di masa mendatang." Setelah mendengar ini, banyak sekte yang kuat masih ingin mempertahankannya. Lagi pula, apa itu Sekte Teratai Hijau? Ketika mereka, para adidaya, menarik para pengikut, apakah mereka akan peduli dengan wajah Sekte Teratai Hijau? Akan baik-baik saja jika Yang Chen telah bergabung dengan Sekte Teratai Hijau, tetapi dia belum melakukannya. Sayangnya, Zhu Hailong datang tepat waktu dan melangkah maju, lalu terbatuk 2 kali, "Semuanya, apakah kalian sudah mendengar apa yang dikatakan teman muda Yang Chen? Sekarang Yang Chen sudah membuat kesepakatan denganku, silakan kembali dulu." Zhu Hailong sangat cemas. Ketika dia melihat kejadian tadi, dia bergegas datang, takut Yang Chen akan menyetujui orang-orang ini dan melupakan transaksinya dengan Yang Chen. Jika Yang Chen benar-benar setuju untuk bergabung dengan pasukan ini, Zhu Hailong akan terlambat untuk menangis. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras untuk mengundang Yang Chen. Namun, siapa yang mengira bahwa Yang Chen benar-benar akan menolak? Hal ini mengejutkan Zhu Hailong, dan ia dipenuhi rasa terima kasih. Ia tidak pernah menyangka Yang Chen adalah orang yang begitu fokus, mengingat transaksinya dengannya meskipun ada banyak godaan. Tidak semua orang memiliki pola pikir seperti itu. Sekarang, Zhu Hailong buru-buru melangkah maju untuk menghentikan orang-orang ini, karena takut mereka akan memberikan lebih banyak godaan kepada Yang Chen. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Yang Chen bisa menahan godaan seperti itu? Melihat Zhu Hailong telah melangkah maju, para pejabat tinggi berbagai kekuatan mengutuk nasib buruk mereka, tetapi tidak dapat berbuat banyak dalam hal undangan terbuka. Akan tetapi, mereka juga tidak akan menyerah begitu saja. Para petinggi pasukan itu membungkuk dan berkata satu persatu, "Teman muda Yang Chen, kalau begitu, kami akan mencarimu di lain hari. Teman muda Yang Chen, mohon pertimbangkan sekte Yusang kami. Dan sekte Tao Kekaisaran kami juga dengan tulus mengundangmu, teman muda Yang Chen. Kami, sekte Dong Huang, dengan sepenuh hati mengundangmu, teman muda Yang Chen, mohon pertimbangkan kami juga." Meski begitu, para petinggi pasukan itu dengan berat hati pergi. Untuk sementara waktu, Yang Chen telah menjadi sosok yang lezat di mata kekuatan-kekuatan besar ini. Tentu saja, tidak semua kekuatan berlomba-lomba untuk memberikan undangan. Hanya 4 negara adikuasa dan segelintir kekuatan menengah dan kecil yang datang. Sisanya memandang Yang Chen dengan mata dingin, jelas melihatnya sebagai musuh daripada sekutu. Ini cukup normal, seperti Wu Sheng dan Han Zheng. Mereka adalah talenta terbaik dari pasukan masing-masing dan tidak akan membiarkan yang lain melampaui mereka. Tidak diragukan lagi, Yang Chen telah melanggar ketentuan yang tidak dapat mereka toleransi. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan Yang Chen bergabung dengan barisan mereka? Yang Chen tentu saja tidak akan mempertimbangkan pikiran Wu Sheng dan Han Zheng.
Melihat para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan pergi, dia tidak berani menyinggung mereka dan menundukkan tangannya. Zhu Hailong menyeka keringat dingin di dahinya, karena sangat takut. Jika Yang Chen benar-benar setuju dengan orang-orang ini, bagaimana dia bisa mengatasinya? Untungnya, Yang Chen tetap tinggal. Hal ini membuat Zhu Hailong menyadari betapa berharganya Yang Chen saat ini. Bercanda, dia tahu dia harus memperlakukan Yang Chen dengan baik sekarang, jika tidak, hanya dengan satu kata, tidak akan ada kekuatan yang tidak mau menerimanya. Teman muda Yang Chen, sekarang ujian menara ujian sudah selesai, mari kita kembali ke tempat tinggal kita dulu, usul Zhu Hailong, terbatuk 2 kali, kecemasan tampak di matanya. Dia tidak ingin Yang Chen tinggal di sini lebih lama lagi. Setiap menit tambahan menimbulkan risiko yang lebih besar. Yang Chen tidak dapat menahan tawa, memahami pikiran dan niat Zhu Hailong. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kembali dulu. Setelah ujian menara percobaan selesai, dia tidak melihat ada gunanya lagi untuk tinggal. Karena itu, pergi tidak akan ada salahnya. Maka dari itu, Yang Chen dan Zhu Hailong meninggalkan kota utama Haohai bersama-sama dan kembali ke Sekte Teratai Hijau. Bab 766, Penggantian Penuh Batu Roh. Ketika Yang Chen kembali ke Sekte Teratai Hijau, dia segera memulai kultivasinya secara tertutup karena, menurut apa yang dikatakan Zhu Hailong, alam rahasia dapat terbuka kapan saja, dan dia harus bersiap. Mengetahui hal ini, Yang Chen tidak berani ceroboh dan langsung berkultivasi secara tertutup untuk mengonsolidasikan wilayahnya. Sekitar 10 hari kemudian, kerajaannya telah stabil, dan tibalah waktunya untuk mulai membuat jimat. Dengan pena roh api yang membara dan tingkat pembuatan jimatnya saat ini, Yang Chen bekerja tanpa hambatan. Hanya dalam 20 hari, ia telah menciptakan lebih dari 4.000 jimat, yang akan berfungsi sebagai kartu trufnya. Namun, Yang Chen tidak puas. Bukannya dia tidak puas, melainkan perjalanan ke alam rahasia yang akan datang itu luar biasa. Totalnya ada 2 pintu masuk. Satu pintu masuk diperuntukkan bagi para jenius di bawah usia 40 tahun. Tidak peduli seberapa kuat para jenius ini, aku memiliki kemampuan untuk membela diri dan melindungi diri dari mereka. Aku tidak takut pada Wu Sheng atau Han Zheng. Masalahnya adalah mereka yang kuat dari pintu masuk kedua, pikir Yang Chen dalam hati. Karakter-karakter kuat dari pintu masuk kedua adalah masalah sesungguhnya. Pintu masuk kedua diperuntukkan bagi mereka yang berada di antara alam bela diri sejati dan alam bela diri bumi. Setiap sekte pasti akan mengirimkan tokoh-tokoh hebat mereka, yang kemungkinan besar adalah tokoh-tokoh alam bela diri bumi setengah langkah. Jika aku bertemu dengan para tokoh hebat ini, aku tidak akan mampu menghadapi mereka. Kedua pintu masuk itu mengarah ke tempat yang sama. Mustahil untuk tidak bertemu satu sama lain, Yang Chen mendesah diam-diam. Dia tahu bahwa menghindarinya adalah hal yang mustahil. Mengingat besarnya alam rahasia, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada konflik? Memikirkan hal ini, Yang Chen mengusap alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya hanya memiliki 4.000 jimat biasa saja tidak cukup. Aku perlu menyiapkan beberapa jimat lainnya. Ngomong-ngomong, dengan levelku saat ini, memurnikan jimat dari gulungan pintu aneh seharusnya tidak menjadi masalah. Aku harus mencobanya. Jimat dari seni bela diri spirit talisman memiliki banyak gulungan, dengan setiap gulungan mewakili kategori yang berbeda. 3 jimat terlarang utama merupakan pencapaian tertinggi dalam seni bela diri jimat roh. Ketiga jimat terlarang ini melambangkan pencapaian terbesar Huang Taiji. Setiap jimat terlarang memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Namun, ketiga jimat terlarang ini pada akhirnya hanyalah spekulasi Huang Taiji, dan bahan yang dibutuhkan sangat langka. Huang Taiji sendiri tidak pernah menyempurnakannya, jadi kekuatan sebenarnya masih belum diketahui. Namun di bawah jimat terlarang tersebut terdapat gulungan pintu aneh. Gulungan pintu aneh berisi berbagai jimat unik, seperti jimat kelumpuhan dan jimat perjalanan langsung 1000 mil. Jimat perjalanan instan 1000 mil dapat langsung membawaku sejauh ribuan mil. Jika aku tidak dapat menghadapi musuhku, jimat ini tidak diragukan lagi akan menjadi alat penyelamat yang hebat. Jimat kelumpuhan bahkan lebih berharga. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat melumpuhkan seorang ahli puncak alam bela diri sejati selama 1 tarikan napas. Jika itu adalah alam bela diri sejati tingkat ke-7 atau ke-8,
aku bahkan dapat melumpuhkan mereka selama 2 tarikan napas, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Dia sudah lama ingin menyempurnakan 2 jimat pintu aneh ini, tetapi sayangnya, dia selalu menghadapi masalah kurangnya bahan. Dalam perjalanannya kembali ke North Mountain County, ia telah mengumpulkan banyak bahan, tetapi masih ada beberapa yang kurang. Sekarang, dengan waktu tersisa sebelum pembukaan alam rahasia, Yang Chen mengusap alisnya dan berpikir, sepertinya aku perlu keluar dan mencari lebih banyak bahan. Jika aku dapat mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 2 jimat pintu aneh ini sebelum alam rahasia dimulai, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagiku. Dengan pemikiran ini, Yang Chen segera bangkit dan membuka pintu. Tetapi saat dia membuka pintu, Yang Chen terkejut melihat seseorang berdiri di sana. Seorang wanita berdiri anggun dengan aroma samar yang tercium dari tubuhnya. Matanya yang indah menatapnya dengan heran. Pemimpin sekte Li, Yang Chen menyapanya dengan hormat. Kebetulan sekali, orang ini tidak lain adalah Li Ruoxiang. Li Ruoxiang terbatuk 2 kali, seolah malu, dan berkata, "Ya, kebetulan sekali. Pemimpin sekte Li, kamu di sini untuk..." Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Li Ruoxiang tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman saat menghadapi Yang Chen. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata, "Penatua tertinggi memintaku untuk mengingatkanmu bahwa alam rahasia dapat dibuka dalam waktu 1 bulan. Kamu harus bersiap dan tidak terlalu mendalami kultivasi tertutup. Jika tidak, kamu mungkin kehilangan kesempatan terbaik." Namun, dari apa yang terlihat sekarang, tampaknya penatua tertinggi terlalu khawatir. "Saya mengerti," Yang Chen mengangguk. Li Ruoxiang mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, Sekte Teratai Hijau akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu." Li Ruoxiang tahu bahwa Yang Chen adalah orang yang secara khusus diperintahkan Zhu Hailong untuk diurus. Pemuda ini memainkan peran penting di alam rahasia. Yang Chen melihat Li Ruoxiang muncul dan diam-diam khawatir. Dia tersenyum dan berkata, "Bahkan jika Penatua Zhu tidak mengatakan apa-apa, saya pasti sedang mempersiapkan perjalanan ke alam rahasia. Sekarang, saya kekurangan beberapa bahan dan ingin membelinya. Material. Jika itu bukan material yang sangat langka, Sekte Teratai Hijau dapat membantumu mendapatkannya," kata Li Ruoxiang. Setelah mendengar kabar baik ini, Yang Chen segera menyerahkan daftar materi kepada Li Ruoxiang tanpa ragu-ragu. Li Ruoxiang mengambil daftar itu dan terkesiap, "Yang Chen, mengapa kamu mencari semua materi yang tidak jelas ini? Beberapa di antaranya bahkan belum pernah kudengar." "Yah, justru karena langka, maka mereka berharga," jawab Yang Chen. Li Ruoxiang menatap Yang Chen dengan serius dan kemudian berkata, "Sekte Teratai Hijau kami dapat membantu Anda mengumpulkan hingga 10% dari bahan-bahan ini. Untuk sisanya, meskipun kami mungkin tidak dapat membantu Anda, ada cara lain." Mendengar bagian pertama kalimatnya, Yang Chen agak kecewa. Ia tidak menyangka bahwa Sekte Teratai Hijau yang besar pun tidak akan mampu memenuhi kebutuhan materinya. Namun, ia langsung gembira saat mendengar bahwa masih ada harapan dari kata-kata terakhir Li Ruoxiang. Yang Chen dengan cepat bertanya, "Pemimpin Sekte Li, apa jalan lainnya?" Li Ruoxiang menjawab, "Sederhana saja. Akhir-akhir ini, berbagai kekuatan telah menunggu pembukaan alam rahasia, dan seperti Anda, mereka juga mulai mempersiapkan diri untuk memasuki alam rahasia. Jadi, sebagai hasilnya, jalan perdagangan telah didirikan sebelum pembukaan alam rahasia. Di jalan ini, Anda dapat berdagang dengan bebas. Meskipun kacau, keragamannya memang lengkap, dan Anda mungkin menemukan apa yang Anda cari." "Begitukah?" Yang Chen sangat gembira. Pameran dagang seperti itulah yang diinginkannya. Li Ruoxiang berkata dengan lembut, "Jika kamu berpartisipasi, Sekte Teratai Hijau akan mengganti semua batu roh yang kamu belanjakan." Yang Chen merasa malu, "Kapan Sekte Teratai Hijaumu menjadi begitu murah hati? Jika memang begitu, aku merasa sedikit..." Bab 767, Kegembiraan yang tak terduga. "Itu sesuai dengan keinginan tetua tertinggi," Li Ruoxiang berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia dapat melihat bahwa Zhu Hailong tampaknya menganggap Yang Chen sebagai harta karun, memegangnya di telapak tangannya, takut benda itu akan meleleh. Benar, Yang Chen telah melewati lapisan ke-20 menara ujian,
dengan bakat iblis seperti itu, bukan hanya tetua tertinggi, dia juga akan memegang Yang Chen di telapak tangannya. Yang Chen berkedip, mengerti, dan juga menyadari betapa pentingnya Zhu Hailong baginya. Dia berkata, "Terima kasih, Tetua Zhu, untuk itu. Ngomong-ngomong, aku sedang menuju pameran dagang sekarang, aku perlu berbicara dengan Tetua Zhu tentang hal itu, kan?" "Ya," Li Ruoxiang mengangguk. Keduanya pergi bersama ke tempat Zhu Hailong menyendiri. Dengan kekuatan Zhu Hailong, dia secara alami merasakan kedatangan keduanya sejak lama. Zhu Hailong berkata langsung, "Masuk." Ketika kata-katanya selesai, Yang Chen dan Li Ruoxiang membuka pintu dan masuk. Zhu Hailong berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memperhatikan Li Ruoxiang dan Yang Chen masuk bersama-sama. Dia tertawa dan berkata, "Temanku Yang Chen, kau di sini." Junior Yang Chen menyapa Penatua Zhu. Yang Chen berkata dengan hormat. Li Ruoxiang melanjutkan, "Penatua tertinggi, Yang Chen ingin pergi ke jalan perdagangan untuk menukar beberapa harta karun. Dia secara khusus datang untuk memberi tahu Anda." "Oh, apa penjelasannya?" "Itu hal yang baik. Yang Chen, temanku, akan mempersiapkan diri untuk acara alam rahasia." "Mengapa memberitahuku?" "Oh, omong-omong, Ruoxiang, batu roh yang dihabiskan Yang Chen akan dihitung pada sekte teratai hijau kita. Berikan saja padanya berapapun yang dia belanjakan." Zhu Hailong berkata dengan murah hati. "Aku sudah berjanji," kata Li Ruoxiang dengan serius. Zhu Hailong mengangguk, "Aku percaya padamu untuk menyelesaikan semuanya." "Baiklah, kalau begitu, Ruoxiang, pergilah dengan temanku Yang Chen. Jika Yang Chen punya pertanyaan, dia selalu bisa bertanya padamu." "Tidak masalah." Li Ruoxiang setuju dengan enteng. Zhu Hailong sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, apakah pasukan yang memasuki dua pintu masuk sudah siap?" "Mereka semua sudah siap. Untuk pintu masuk pertama, aku telah mengatur agar avatarku berada di sana, bersama dengan lebih dari 40 jenius teratas dari sekte kita," kata Li Ruoxiang. Jumlah 40 lebih jenius ini adalah batasnya, dan pengaturan lebih lanjut hanya akan berkembang ke arah yang berlawanan. Bagaimana dengan pintu masuk kedua?" tanya Zhu Hailong. "Untuk pintu masuk kedua, aku telah mengatur 8 pembangkit tenaga listrik alam bela diri bumi setengah langkah untuk memimpin tim, bersama dengan puluhan tetua puncak alam bela diri sejati," kata Li Ruoxiang. Baru kemudian Zhu Hailong mengangguk puas, "Bagus, sebaiknya bersiap. 2 pintu masuk ke alam rahasia harus selalu diawasi dengan ketat, dan kita harus siap menghadapi perubahan apapun. Alam rahasia ini terkait dengan perkembangan masa depan sekte teratai hijau kita." Ya, Li Ruoxiang tidak bisa meremehkan pentingnya masalah ini. Keduanya berdiskusi sedikit lebih lanjut dan ketika selesai, Li Ruoxiang dan Yang Chen meninggalkan sekte teratai hijau bersama-sama dan langsung menuju jalan perdagangan. Jalan perdagangan terletak tidak jauh dari alam rahasia, membentang seperti naga panjang. Ketika Yang Chen tiba, dia benar-benar terkesan dengan kemegahan jalan perdagangan, dengan keramaian dan stan-stan tempat berbagai transaksi berlangsung. Jalan perdagangan benar-benar berkembang pesat. Yang Chen mendecak lidahnya. Baginya, semakin berkembang pesat, semakin baik. Lagi pula, dia tidak perlu menghabiskan batu rohnya sendiri untuk berbelanja kali ini. Awalnya, dia khawatir mengenai batu rohnya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak perlu khawatir lagi, karena sekte teratai hijau telah membantu. Keduanya tiba di jalan perdagangan, dan dalam sekejap mata, mereka berdua telah berkeliaran sebentar. Itu Yang Chen, jenius nomor 1 wilayah timur, Yang Chen. Yang Chen juga datang ke jalan perdagangan. Banyak orang mengenali Yang Chen, dan ketika mereka melihatnya, mereka semua mulai berbicara. Bahkan beberapa gadis muda ingin maju dan memulai percakapan dengan Yang Chen. Namun, begitu Li Ruoxiang berdiri di samping dan melepaskan ki dari alam bela diri bumi, orang-orang itu ketakutan dan mundur. "Apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu cari?" Li Ruoxiang bertanya dengan tidak senang. "Aku belum melihatnya, tapi jangan khawatir, kita akan menemukannya perlahan-lahan." Yang Chen menatap wajah Li Ruoxiang yang tidak senang dan tidak bisa menahan senyum masam. "Kau membuat orang-orang yang ingin berbicara padaku takut dan kau tidak senang." Tentu saja, dia tidak akan benar-benar berdebat dengan Li Ruoxiang, tetapi dia dengan hati-hati mencari apa yang diinginkannya.
Harus dikatakan bahwa bahan-bahan untuk jimat gulungan pintu aneh memang aneh. Bahkan bahan-bahannya sulit ditemukan, belum lagi efek jimat yang dibuat dari bahan-bahan tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 jam kemudian. Yang Chen, apakah kamu yakin bahan-bahan yang kamu cari ini benar-benar ada? Sudah setengah hari dan kamu hanya menemukan 2 jenis bahan. Li Ruoxiang agak tidak senang. Yang Chen tampak tak berdaya, pemimpin sekte Li, aku juga tidak senang. Dia juga khawatir. Siapa yang mengira bahwa dia tidak dapat menemukan bahan-bahan yang dia inginkan bahkan di tempat seperti Trading Street. Dia mendesah dalam hati, menaruh harapannya pada pencarian yang lambat itu. Hah? Yang Chen tiba-tiba berhenti. Ada apa? Li Ruoxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah menemukan apa yang kamu cari? Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menemukan beberapa kejutan yang tidak terduga. Saat dia berkata demikian, Yang Chen mengirimkan transmisi suara kepada Yunlu, senior Yunlu, aku menemukan cukup banyak pasir kuningan. Apakah kamu yakin semut suci suka memakan benda ini? Apa, Tuan Muda, Anda menemukan pasir kuningan? Yunlu langsung terkejut. Yang Chen melihat ke stand di depannya dan tertawa, kali ini saya menemukan cukup banyak pasir kuningan. Sungguh mengherankan bahwa orang-orang menjual barang yang tidak berguna seperti itu. Pasir kuningan memang barang yang tidak berguna dan hanya berguna untuk membuat beberapa senjata roh biasa. Namun, benda ini sangat langka sehingga sulit ditemukan. Jadi, meskipun ada yang menemukannya dan mencoba menjualnya, tidak banyak orang yang mau membelinya. Namun menurut Yunlu, semut suci suka memakan pasir kuningan ini. Jika pasir kuningan digunakan sebagai makanan bagi semut suci, efeknya sangat bagus, meningkatkan kekuatan semut suci secara signifikan, dan bahkan mungkin menyebabkan beberapa mutasi. Yang Chen selalu mengingat hal ini, tetapi tidak pernah memiliki harapan yang tinggi. Pasir kuningan langka, dan semut suci membutuhkannya dalam jumlah besar, jadi di mana mudah untuk menemukannya. Tetapi sekarang, dia memang telah menemukannya. Pasir kuningan. Kamu mau ini? Li Ruoxiang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ya, aku mau ini. Yang Chen menyeringai, pemilik toko, bagaimana kamu menjual pasir kuningan ini? Jelas ada banyak benda berkilauan seperti pasir di stan itu. Menurut perkiraan Yang Chen, beratnya lebih dari 10 kati. Lebih dari 10 kati melampaui harapannya, karena ia pikir akan menyenangkan untuk menemukan 2 atau 3 kati. Bab 768, Mengubah Pendekatan. Pemilik kios itu adalah seorang pria parubaya, tetapi usia kultivasinya sebagian besar sudah lebih dari 80 tahun. Kekuatannya telah mencapai lapisan kelima alam bela diri sejati. Dia jelas sangat terkejut bahwa seseorang mau membeli pasir kuningan, karena ada harta karun lainnya di stannya dan sebelumnya tidak ada seorang pun yang menanyakan harga pasir kuningan. Namun, dengan adanya seseorang yang ingin membeli, pemilik kios itu cukup pintar. Ia menatap Yang Chen dengan saksama dan berseru, kamu adalah Yang Chen. Ini aku. Yang Chen mengangguk. Tampaknya dia benar-benar terkenal sekarang karena dia bisa dikenali dimanapun dia pergi. Hal ini membuat Yang Chen mendesah dalam hatinya, karena menjadi terkenal bukanlah hal yang baik baginya. Namun, setelah melihat Yang Chen, mata pemilik kios setengah baya itu dengan licik berbalik dan dia langsung berkata, 1 kati untuk 1 batu roh kelas atas. Mendengar ini, Yang Chen mengedipkan matanya. Pemilik kios ini cukup serakah untuk memperlakukannya seperti tuan yang naif dan kaya. Pasir kuningan memang langka, tetapi juga tidak berguna. Jika dia setuju begitu saja, pemilik kios pasti akan menaikkan harga untuk kati kedua. Beginilah cara bisnis bekerja. Karena dia yakin Anda membutuhkan pasir kuningan ini. Li Ruoxiang tidak tahan lagi dan memarahi dengan keras, apakah kamu bercanda? Menjual pasir kuningan seharga 1 batu roh kelas atas per kati. Pemilik kios itu juga orang yang pintar. Ia tahu bahwa ada yang ingin membeli pasir kuningan, yang berarti mereka membutuhkannya. Dia sama sekali tidak menyerah dan berkata, apa maksudmu, Nona? Pasir kuningan sangat langka, tidak mudah ditemukan. Apakah menjualnya untuk mendapatkan batu roh kelas atas terlalu berlebihan? Pemilik kios yang sudah setengah baya itu tidak mundur sama sekali, karena ada petugas keamanan di jalan perdagangan, jadi Li Ruoxiang tidak berani bergerak. 1 kati untuk 1 juta batu roh biasa.
Yang Chen berkata perlahan. Meskipun dia tidak peduli dengan batu roh ini, dia tidak akan menerima kekalahan ini. Tidak untuk dijual. Pemilik kios menolak dengan tegas. Melihat penolakan pemilik kios, Yang Chen mencibir dan berkata, "Pemimpin sekte Li, ayo pergi." Yang Chen tidak pernah memainkan permainan ini. Ia lebih suka tidak membeli daripada membiarkan pihak lain mengambil keuntungan darinya. Namun, jelas bahwa pemilik kios ingin meraup untung besar, tetapi tekadnya kurang. Melihat Yang Chen dan Li Ruoxiang berbalik dan ingin pergi, pemilik kios segera menjadi cemas dan berteriak, "Tunggu, jangan terburu-buru. Harganya bisa dinegosiasikan, bisa dinegosiasikan. Jadi, apakah kamu bersedia menjualnya?" Yang Chen perlahan berbalik dan bertanya. 1 kati untuk 7 juta batu roh, saudara Yang Chen. Itu harga terendah yang dapat ditawarkan oleh usaha kecil kami. Harap dipahami, kata pemilik kios dengan licik. Yang Chen berbicara dengan tegas, 3 juta. Saudara Yang Chen, pemilik kios setengah baya itu masih tak pernah puas dan tidak mau menyerah. 2 juta. Jika kau terus menawar, kau bisa menyimpan pasir kuningan ini untuk dirimu sendiri. Harga pasaran pasir kuningan hanya lebih dari 1 juta. Aku sudah memberimu 3 juta, yang cukup adil. Jika kau keberatan, aku harus menyerah saja pada pasir kuningan ini, kata Yang Chen perlahan. Lagi pula, itu tidak begitu berguna bagiku. Mendengar ini, pemilik kios setengah baya itu merasa ingin menangis. Hanya dewa yang tahu seberapa cepat Yang Chen berubah pikiran. Seharusnya pasir itu dijual seharga 3 juta batu roh per kati. Hanya karena keserakahannya, pasir kuningan itu akhirnya dijual seharga 2 juta batu roh biasa per kati. Bibir Li Ruoxiang melengkung ke samping. Dia harus mengakui bahwa meskipun Yang Chen masih muda, keterampilan tawar-menawarnya sangat mengesankan. Bagaimana? Yang Chen menatap pemilik kios setengah baya itu tanpa berkedip, yang telah membuatnya kewalahan dengan momentumnya. Pada akhirnya, pemilik warung setengah baya itu hanya bisa menggertakkan giginya. Niat Yang Chen jelas, 2 juta, atau dia akan pergi. Meskipun 2 juta adalah jumlah yang kecil, itu lebih baik daripada membiarkan pasir kuningan membusuk di tangannya. Dia juga menyesali keserakahannya. Mengapa dia harus begitu tidak pernah puas? Baiklah, 2 juta batu roh biasa, kata pemilik kios paruh baya itu sambil tersenyum pahit. Yang Chen diam-diam menyelesaikan transaksi pasir kuningan dengan pemilik kios paruh baya. Sebanyak 14 kati pasir kuningan dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Bahkan sebelum Yang Chen bisa mengeluarkan batu roh, Li Ruoxiang membayar harga yang sama untuk batu roh dan memberikannya kepada pemilik kios setengah baya. Seperti yang dikatakan pihak lain, Sekte Teratai Hijau akan menanggung semua batu roh, tidak akan membiarkan Yang Chen mengeluarkan uang sepeser pun. Meskipun Li Ruoxiang penasaran mengapa Yang Chen perlu membeli pasir kuningan, dia tidak bertanya. Karena dia orangnya pendiam, dia mengikuti Yang Chen dari dekat saat dia berjalan di depannya. Dengan pasir kuningan di tangannya, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan gembira. Sejak awal, dia sangat gembira melihat pasir kuningan, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkannya. Dengan pasir kuningan ini, aku tidak tahu seberapa jauh semut suci dapat berkembang. Karena semut suci sangat menyukai benda ini, itu berarti benda ini merupakan tonik yang hebat bagi mereka. Namun, bagaimanapun juga, tujuan utamaku di sini bukanlah pasir kuningan ini, tetapi menemukan cara untuk mendapatkan bahan jimat untuk gulungan Kimen. Berbicara tentang bahan-bahan untuk membuat jimat gulungan Kimen, Yang Chen menepuk dahinya, merasa sangat gelisah. Tanpa disadari, dia dan Li Ruoxiang telah berjalan-jalan di jalan perdagangan selama beberapa saat, tetapi masih belum membuat banyak kemajuan. Mereka hanya menemukan 3 jenis bahan, yang tidak cukup untuk menyelesaikan masalah apapun bagi Yang Chen, yang memiliki permintaan yang sangat tinggi. Kami tidak dapat menemukan bahan yang kami inginkan, jadi kami harus mengubah pendekatan kami, kata Yang Chen sambil berdiri diam. Pendekatan apa? Li Ruoxiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang Chen berkata dengan tegas, jika kami tidak dapat menemukannya, kami mendirikan stan dan mengambilnya sendiri. Lihat, lokasi di sini cukup bagus. Mendirikan stan. Li Ruoxiang tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Yang Chen membuat keputusan cepat dan mengeluarkan meja cadangan dari tas penyimpanan sebelum berteriak, membeli rumput sajak roh, Huangqi, bambu yun.
Metode mendirikan stan untuk membeli ini juga merupakan ide sementara Yang Chen. Semua orang mendirikan stan untuk berjualan, dan dialah orang pertama yang menggunakannya untuk membeli bahan. Apakah itu akan berhasil? Yang Chen tidak tahu. Namun, Yang Chen senang, itu benar-benar berhasil. Saya punya rumput spirit rhyme ini, berapa harga jualnya? Baru saja minum teh, seseorang datang bertanya. Yang Chen sangat gembira dan segera menawar dengan harga yang wajar. Orang itu ragu sejenak, mengingat fakta bahwa rumput sajak roh tidak terlalu berguna baginya, dan kemudian langsung menjualnya kepada Yang Chen tanpa mengatakan apapun. Itu baru yang pertama. Tak lama kemudian, Yang Chen membeli 2 jenis bahan lagi. Metode ini benar-benar berhasil, sepertinya tebakanku benar. Yang Chen bersuka cita dalam hatinya. Bahan-bahan yang ia butuhkan sebagian besar langka, dan banyak orang menganggapnya tidak memiliki nilai jual, jadi wajar saja mereka tidak akan menjualnya di stan mereka. Namun, jika ada yang ingin membelinya, itu lain ceritanya. Lebih baik bagi mereka menjual bahan-bahan ini daripada menyimpannya tanpa ada gunanya. Bab 769, Mutasi. Dengan pengulangan seperti itu, Yang Chen mengumpulkan sekitar 40% bahan yang dibutuhkannya dalam sehari di kiosnya. 2 hari kemudian, dia telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk gulungan pintu aneh, jimat perbaikan tubuh, dan jimat perjalanan instan 1000 mil. Melihat efek luar biasa dari strategi ini, Yang Chen merasakan keberhasilan dan memutuskan untuk mencoba membeli lebih banyak kitab suci Tai Chi. Namun, jelas bahwa idenya terlalu ambisius, karena setelah menunggu selama 3 hari, tidak ada berita tentang kitab suci Tai Chi. Yang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada ide itu dan mencela dirinya sendiri karena terlalu serakah. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan kitab suci Tai Chi yang cukup, karena bahkan bahan langka yang dibutuhkan untuk membuat jimat seperti jimat pengikat tubuh dan jimat perjalanan langsung 1000 mil semuanya tersedia di sini. Itu benar-benar berharga. Perlu diketahui bahwa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pameran dagang semacam itu sangatlah sulit. Acara tersebut diselenggarakan oleh anggota tingkat tinggi dari berbagai angkatan, dan skalanya cukup besar. Sepertinya keberuntunganku belum datang. Yang Chen menggelengkan kepalanya, pemimpin sekte Li, ayo kembali. Begitu saja, Yang Chen tidak lagi serakah dan kembali ke sekte teratai hijau bersama Li Ruoxiang. Setelah kembali ke sekte teratai hijau, Yang Chen segera kembali ke kamarnya dan memilih untuk menutup diri dari dunia luar. Karena dia telah berjanji kepada Zhu Hailong, tentu saja dia harus melakukan sesuatu untuk Zhu Hailong. Selain itu, Zhu Hailong memang telah banyak membantunya. Bahan-bahan yang telah dibelinya menghabiskan lebih dari 400 batu roh kelas atas. Dengan bahan-bahan yang dikumpulkannya, dia sekarang dapat membuat 3 set jimat perjalanan instan 1000 mil dan jimat perbaikan tubuh. Tentu saja, 3 set adalah batasnya. Yang Chen merasa gugup saat kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan materi dan sikat roh api berkobar. Saya harap ini bisa berhasil dalam sekali jalan. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika bahan-bahannya terbuang sia-sia, gumam Yang Chen sambil mengambil kuas roh api berkobar dan mulai menggambar dengan tekun. Pengalamannya dalam membuat jimat menjadi jauh lebih ahli. Saat kuas menyentuh kertas, bahan-bahan dengan cepat menyebar di atas kertas kosong. Saat bahan-bahan mulai menyatu dengan kertas, mereka membentuk rune khusus. Rune adalah kekuatan, dan di bawah konstruksi Yang Chen, rune ini secara bertahap mengembun menjadi jimat. Memperbaiki jimat tubuh, selesai. Yang Chen menyelesaikan pembuatan jimat itu. Dia menyingkirkan Blazing Fire Spirit Bruise dan dengan hati-hati memeriksa Fixing Body Talisman, merasakan kekuatan yang kuat di dalamnya, dan dengan gembira berkata, lumayan, berhasil pada percobaan pertama. Sepertinya pengalamanku dalam membuat jimat semakin meningkat. Tentu saja, bantuan dari Blazing Fire Spirit Bruise juga berperan. Kalau tidak, membuat jimat dari Kimen Scroll tidak akan semudah itu. Karena ia berhasil membuat yang satu, ia melanjutkan membuat yang kedua. Yang Chen tidak berkata apa-apa dan mulai membuat jimat tubuh penahan yang kedua. Lalu datanglah yang ketiga. Berikutnya adalah jimat perjalanan instan 1000 mil. Namun, Yang Chen menyesalkan bahwa kesulitan membuat jimat perjalanan langsung 1000 mil tampaknya sedikit lebih tinggi. Ketika ia membuat jimat perjalanan langsung 1000 mil pertama, ia gagal. Ketika jimatnya bermasalah,
runenya tiba-tiba berubah menjadi api dan menghilang, menyebabkan usahanya sebelumnya menjadi sia-sia. Yang Chen tidak patah semangat, dengan pengalaman pada percobaan pertamanya, ia dengan hati-hati membuat percobaan kedua, dan akhirnya berhasil. Akhirnya, Yang Chen membuat 3 jimat perbaikan tubuh dan 2 jimat perjalanan langsung ribuan mil, yang akan berfungsi sebagai beberapa tindakan penyelamatan jiwa baginya. Yang Chen menghela napas pelan, karena membuat jimat dari gulungan Kimen merupakan terobosan baginya. Setelah melakukannya sekali, dia bisa melakukannya lagi, membuka jalan baginya untuk membuat jimat dari gulungan Kimen di masa mendatang. Yang Chen dengan hati-hati menyimpan jimat-jimat itu lalu melihat pasir kuningan di dalam kantong penyimpanan, lalu segera mengeluarkannya. Senior Yunlu, ini pasir kuningan untukmu. Yang Chen menyerahkan belasan pon pasir kuningan kepada Yunlu tanpa ragu-ragu. Menerima pasir kuningan itu, Yunlu dengan gembira berkata, "Tuan muda, saya akan memberi makan semut suci ini dengan pasir kuningan sekarang juga dan melihat hasilnya." Yang Chen mengangguk. Dia juga mengamati situasi di dalam ruang sungai 8 ekstrim. Yunlu menemani semut suci, secara bertahap memberi mereka pasir kuningan. Seperti yang diduga, pasir kuningan memiliki daya tarik misterius bagi semut suci. Saat pasir itu muncul, semut suci menjadi bersemangat. Mereka dengan bersemangat menggigit dan bertarung satu sama lain untuk mendapatkan pasir, bahkan saling berebut. Puluhan pon pasir kuningan itu menyusut dengan cepat. Yang mengejutkan Yang Chen, dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas, semua pasir kuningan itu telah lenyap. Yang Chen tertawa dan berseru, hanya lebih dari 3.000 semut suci yang bisa memakan pasir kuningan ini. Ya, mereka memakannya terlalu cepat. Selusin pon masih terlalu sedikit untuk semut suci ini. Hanya sekitar 3.000 ekor yang diberi makan, jadi sulit untuk mengatakan jenis mutasi apa yang akan terjadi, kata Yunlu. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, merasa penasaran dalam hatinya. Jika belasan pon pasir kuningan ini terbuang sia-sia, dia pasti ingin menangis. Dia memperoleh pasir kuningan ini secara kebetulan, jadi di mana dia bisa memperoleh lebih banyak lagi. Hah! Yang Chen tiba-tiba berseru. Yunlu juga menatap tajam ke arah 3.000 semut suci. Kedua semut suci yang memakan pasir kuningan itu berubah, lebih dari 2.000 di antaranya gemetar hebat tetapi mati tak lama setelah getarannya berhenti. Beberapa ratus lainnya berlarian seperti lalat tanpa kepala, tidak yakin apa yang telah terjadi pada mereka. Hanya 2 semut suci yang tergeletak di tanah, tampaknya di ambang kematian, tetapi berjuang sejenak sebelum akhirnya pingsan. Yang Chen menyaksikan dengan takjub, apa yang sebenarnya terjadi. Lebih dari 3.000 semut suci mati begitu tiba-tiba. Yunlu tidak terkejut. Dia perlahan menjelaskan, mereka bermutasi. Bermutasi? Yang Chen bertanya dengan bingung. Yunlu mengangguk pelan, ya, bermutasi, atau lebih tepatnya, proses evolusi. Lebih dari 3.000 semut suci ini sedang menjalani proses mutasi. Begitu mereka bermutasi, mereka akan benar-benar berbeda dari sebelumnya dan dapat dianggap sebagai langkah pertama untuk menjadi semut roh suci. Inilah sebabnya mengapa banyak semut suci ingin memakan pasir kuningan, karena dapat menyebabkan perubahan kualitatif pada diri mereka, yang merupakan sesuatu yang sulit dicapai oleh bahan lain. Yang Chen dapat mengerti. Itu seperti ketika dia telah menghabiskan sejumlah besar bahan berharga sebelumnya, yang jauh lebih berharga daripada pasir kuningan, namun semut suci tidak mengalami mutasi apapun. Tetapi hanya 1 dosis pasir kuningan membuat semut suci mulai bermutasi. Tapi bukankah banyak semut suci yang mati? Tanya Yang Chen. Yunlu tersenyum hangat, Tuan muda, Anda tidak tahu bahwa proses evolusi dan mutasi ras semut, serta ras lainnya, sangatlah sulit. Kedua proses tersebut hanya memiliki 2 hasil, keberhasilan dan kenaikan, atau kegagalan dan kematian. Semut suci tidak terkecuali. Bab 770, pintu masuk pertama terbuka. Mendengar ini, tubuh Yang Chen menegang, perlahan-lahan memahami situasinya. Keberhasilan berarti evolusi, tetapi kegagalan berarti kematian. Hasilnya sungguh kejam. Kemungkinan terjadinya mutasi terlalu rendah. Dari lebih dari 3.000 semut penutup suci, lebih dari setengahnya mati. Di antara yang lainnya, tampaknya sebagian besar gagal bermutasi, dan hanya 2 semut penutup suci yang pingsan. Mungkinkah mereka sedang mengalami evolusi? Tanya Yang Chen.
Yunlu dengan lembut menatap kedua semut penutup suci yang tidak sadarkan diri dan mengangguk dengan ramah. Kedua semut penutup suci ini memang sedang mengalami mutasi, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka telah berhasil. Kita harus menunggu mereka bangun sebelum memutuskan. Jadi maksudmu mereka masih bisa gagal dalam mutasinya? Tanya Yang Chen. Ya, sangat mungkin. Dengan 3000 semut penutup suci, kemungkinan kegagalan total masih tinggi. Tuan muda, Anda perlu bersiap bahwa tidak satu pun dari mereka mungkin dapat bermutasi dengan sukses. Kata Yunlu. Yang Chen mulai merasakan sakit kepala. Tidak ada satupun dari 3000 semut penutup suci yang akan berhasil. Bagaimana jika mereka berhasil bermutasi? Apa yang akan terjadi? Tanya Yang Chen. Apakah mereka akan bermutasi menjadi semut Roh Kudus? Yunlu bersemangat menjelaskan, jika mutasi berhasil, mustahil bagi mereka untuk menjadi semut Roh Kudus. Namun, setelah mutasi, kekuatan semut penutup suci akan meningkat secara signifikan, jauh melampaui kekuatan semut penutup suci biasa. Mendengar penjelasan sederhana Yunlu, Yang Chen mulai merasakan sedikit antisipasi di hatinya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat semut penutup suci yang bermutasi, seperti yang dijelaskan Yunlu. Berapa lama proses mutasi ini akan berlangsung? Yang Chen menatap kedua semut penutup suci yang tidak sadarkan diri. Saya khawatir saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, jawab Yunlu sambil tampak meminta maaf. Yang Chen tidak menyalahkannya, adalah normal untuk tidak tahu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena kita hanya bisa menunggu, sebaiknya aku katakan saja bahwa aku sudah menyendiri selama sekitar 12 hari. Aku penasaran dengan apa yang terjadi di dunia luar. Tepat saat dia hendak melangkah keluar, sebuah jimat transmisi suara tiba-tiba terbang masuk. Seseorang dari luar sedang mencarinya. Yang Chen menangkap jimat transmisi suara dan menggunakan ki sejatinya untuk membukanya. Pintu masuk pertama ke alam rahasia akan dibuka besok. Yang Chen, temanku, tolong segera keluar setelah mendengar ini. Yang Chen tidak berani ragu dan segera mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mendorong pintu hingga terbuka. Pada saat ini, Zhu Hailong dan Li Ruoxiang sedang menunggu di luar. Teman muda Yang Chen, akhirnya kau keluar. Zhu Hailong menghela napas lega saat melihat Yang Chen. Maaf membuat Anda menunggu, senior, kata Yang Chen buru-buru. Zhu Hailong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak perlu menunggu lama, ayo kita berangkat. Yang Chen tentu saja tidak membuang waktu dan mengikuti Zhu Hailong, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Zhu, apa yang terjadi? Pintu masuk pertama ke alam rahasia akan dibuka besok. Ya, baru-baru ini, berbagai kekuatan telah mengonfirmasi hal ini melalui penyelidikan mereka. Kekuatan di pintu masuk alam rahasia secara bertahap melemah, dan akan terbuka sepenuhnya besok. Pada saat itu, kita akan dapat memasuki alam rahasia. Zhu Hailong membelai janggut putihnya. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jadi senior, apakah Anda mengatakan bahwa pintu masuk kedua ke alam rahasia akan terbuka lebih lambat dari yang pertama? Tentu saja, Zhu Hailong tertawa, menurut pengamatan kami saat ini, pintu masuk kedua mungkin akan dibuka 10 hari setelah pintu masuk pertama. 10 hari, Yang Chen tercengang. Ya, Zhu Hailong mengangguk. Ini berarti ada jarak 10 hari antara dua pintu masuk. Yang Chen, kamu dan para jenius lainnya dapat memasuki kelompok pertama. Kalau tidak, mengapa dia mengundang Yang Chen dari tempat yang jauh? Bukankah akan lebih hemat biaya jika menemukan lebih banyak jenius alam bela diri setengah langkah bumi? Karena pintu masuk kedua akan dibuka jauh kemudian, para ahli alam bela diri setengah langkah bumi itu akan masuk dalam kelompok kedua. Para jenius di bawah usia 40 tahun akan masuk dalam kelompok pertama. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengambil langkah pertama, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak mengundang Yang Chen dan memperlakukannya seperti harta karun. Yang Chen juga memahami situasinya. Memang, jika bukan itu masalahnya, mengapa Zhu Hailong repot-repot mengundangnya? Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbakatnya para jenius itu, mereka masih kalah dalam hal kecakapan seni bela diri dibandingkan dengan generasi seniman bela diri alam bela diri setengah langkah bumi yang lebih tua. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan pintu masuk alam rahasia. Saat mereka tersadar, mereka sudah berada di pintu masuk alam rahasia.
Pada titik ini, kerumunan besar telah berkumpul, dengan tim-tim kuat dari berbagai kekuatan yang ditempatkan di sana. Para jenius yang berusia di bawah 40 tahun sudah siap dan menunggu untuk memasuki alam rahasia. Anggota Sekte Teratai Hijau juga sudah siap, karena sudah tiba di pintu masuk lebih awal. Para murid dan tetua menyapa Zhu Hailong sebagai tetua tertinggi dan pemimpin sekte. Tetua tertinggi, pemimpin sekte, saudara muda Yang Chen. Yang Chen menyapa para murid dan tetua ini sebagai balasannya, setelah menghabiskan cukup banyak waktu dengan Sekte Teratai Hijau. Dia sudah akrab dengan mereka, dan tidak ada rasa canggung dalam sapaan mereka. Penatua tertinggi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya seorang tetua. Zhu Hailong dengan tenang mengamati para murid dan tetua dan berkata, semua orang jenius yang berusia di bawah 40 tahun, berkumpul bersama dan membentuk barisan. Tanpa ragu-ragu, para jenius itu membentuk barisan sesuai instruksi. Melihat lebih dari 40 murid muda, Zhu Hailong mengangguk puas dan berkata, para seniman bela diri alam bela diri sejati yang akan memasuki kelompok kedua, bentuklah sebuah kelompok juga. Untuk sesaat, para seniman bela diri generasi tua dari alam bela diri sejati dan alam bela diri bumi setengah langkah juga membentuk barisan. Zhu Hailong berkata, dengarkan baik-baik, semuanya. Meskipun kita belum memasuki alam rahasia, beberapa kekuatan besar telah menemukan beberapa informasi tentangnya. Sejauh yang kita ketahui, alam rahasia adalah lingkungan bawah tanah dengan dua lapisan yang diketahui. Apakah ada lapisan ketiga atau tidak saat ini belum diketahui. Kalian semua murid muda di bawah 40 yang memasuki alam rahasia harus mengikuti Yang Chen dengan saksama saat berada di lapisan pertama. Mengerti? Para talenta muda dari Sekte Teratai Hijau memandang Yang Chen, saling berbisik. Tentu saja, mereka sebagian besar mengenali Yang Chen dan mengetahui kemampuannya, jadi mereka tidak merasa tidak puas dengan kepemimpinannya. Namun, Yang Chen merasa memiliki tanggung jawab yang berat. Dia tidak hanya akan memasuki alam rahasia tetapi juga mengurus para pengikut Sekte Teratai Hijau ini. Situasinya jauh lebih rumit sekarang. Bagaimana dengan lapisan kedua? Banyak dari mereka yang tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Zhu Hailong berbicara perlahan, sedangkan untuk lapisan kedua, sejauh yang kami ketahui, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang begitu saja. Apapun itu, kalian hanya perlu berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pintu masuk ke lapisan kedua. Jika kalian bisa masuk, lakukanlah, jika tidak, tunggulah di sana hingga kedatangan kelompok kedua tetua Sekte Teratai Hijau dan bekerja samalah dengan mereka. Mengerti, mengerti, jawab para murid serempak. Melihat semua orang mengerti, Zhu Hailong akhirnya tampak puas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Yang Chen dan berkata, teman muda Yang Chen, silakan ikut denganku.